Haleluya! Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pada saat ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan menyapa kita semua dengan salam revival. Berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-23. Amsal 17 ayatnya yang ke-23 firman Tuhan berkata, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pada saat ini saya memberi judul renungan yaitu suap. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, menerima suap untuk memutarbalikkan kebenaran adalah salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita pernah mendengar kalimat ini, uang adalah raja dunia? Saya pikir ini adalah sesuatu yang benar adanya. Uang itu adalah kebutuhan setiap manusia. Kita membeli makanan, memakai uang. Kita membeli pakaian untuk kebutuhan kita dengan uang. Dan kita membayar kebutuhan-kebutuhan kita lainnya menggunakan uang. Namun uang juga bisa menjadi sesuatu yang membuat manusia berbuat jahat atau berlaku jahat. Kebenarannya uang itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketidakbenarannya, uang dapat dipakai memenuhi keinginan daging manusia. Seperti bacaan kita tadi, dikatakan uang itu dipakai untuk menyuap orang, untuk membelokkan hukum. Dan juga dikatakan bahwa uang itu dipakai untuk memutarbalikkan kebenaran. Dan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dikatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, bahkan di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan bahwa muliakanlah Allah dengan hartamu, bukan sebaliknya. Kita akan melihat lebih jauh apa yang dapat dilakukan dengan menerima dan memberi suap. Yang pertama yaitu menukar kebenaran dengan uang. Merupakan perbuatan yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain. Kita sering temukan ini mungkin di dalam persidangan dan sebagainya ya. Menukar kebenaran dengan uang adalah perbuatan menyalahkan yang benar dan sebaliknya. Karena uang banyak akhirnya orang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tetapi bukan karena uangnya yang salah, tetapi karena cinta akan uang, itu yang berbahaya. Memperoleh uang dengan cara yang salah, termasuk yang dikatakan firman Tuhan, dengan suapan, dengan menyuap. Firman Tuhan menegaskan bahwa itu adalah perbuatan memutarbalikkan kebenaran, dan itu salah, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan menegur kita pada saat ini. Di dalam 1 Timotius dikatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan kita akan melihat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Para penjaga yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu, mereka menceritakan kebangkitan Yesus kepada para imam dan kepada para tua-tua.
Mereka sebagai saksi mata, mereka menyaksikan bagaimana terjadinya gempa bumi pada waktu itu, bagaimana malaikat Tuhan turun dari langit, batu yang terguling yang membuka kubur Yesus sampai pada kebangkitan tubuh Yesus. Tetapi kita melihat kebenaran yang sesungguhnya adalah demikian. Yesus bangkit, Yesus hidup. Para penjaga melihat kebangkitan Yesus, mereka sendiri menyaksikannya. Akan tetapi ketika mereka menyampaikan kabar kebenaran ini kepada para imam kepala dan kepada para tua-tua, setelah mereka mendengar kebenaran ini, mereka malah berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran. Mereka berusaha untuk membuat para penjaga ini berkata yang sebaliknya. Mereka berusaha menutup mulut para penjaga ini untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menukar kebenaran dengan uang adalah perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, adalah perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kebenaran. Kita melihat, Bapak Ibu, orang bisa kompromi dengan kejahatan karena uang. Orang bisa kompromi dengan kejahatan karena takut kehilangan jabatan. Uang bisa menutup hati nurani seseorang. Tetapi saya percaya bahwa orang-orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang tahu akan kebenaran, tidak akan menukar kebenaran dengan apapun juga. Hiduplah dengan jujur di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tetap berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu, apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sebutu-butunya kita dengan uang, jangan kita mencari uang itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenan oleh Allah. Jangan sampai kita menerima suap, apalagi dengan tujuan untuk berbuat kejahatan. Saya mau katakan bahwa jadikan kebenaran sebagai pembimbing hati kita. Sebab tanpa kebenaran tidak ada kebaikan. Dan yang kedua, yaitu dapat mencelakakan diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 10 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju kepada segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya mereka mencelakakan diri sendiri. Para penjaga, mereka menerima suap, sejumlah uang ditawarkan kepada mereka untuk memutarbalikkan kebenaran, untuk menutup mulut mereka akan kebangkitan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Perintah ini harus diikuti oleh mereka. Perintah ini harus ditaati oleh para penjaga itu. Padahal ini bukan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena mereka telah menerima uang. Mereka telah menerima suapan dari para imam. Dan dari para imam-imam itu, imam kepala, pada tua-tua itu, perintah ini harus mereka ikuti, perintah ini harus mereka lakukan. Padahal pada saat itu ada hukuman yang sangat berat bagi penjaga yang tidur selagi berjaga-jaga. Kita melihat, karena uang orang bisa melakukan kejahatan. Karena uang itu menarik mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita harus melakukan ketidakbenaran atau kita tidak melakukan keadilan jika pada akhirnya itu dapat mencelakakan diri kita sendiri? Mungkin dengan memutarbalikkan kebenaran kita mendapat keuntungan, tapi itu adalah keuntungan yang sementara.
Kebenaran akan selalu menjadi kebenaran, dan saat kebenaran itu tiba akan berdampak menghancurkan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Apa yang seharusnya atau bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam menghadapi suap? Yang pertama, sikap takut akan Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan membuat kita berani menolak perbuatan yang salah. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hidup takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, membuat kita mempunyai keberanian untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan yang kedua, yaitu prinsip iman. Percaya akan berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupi setiap kebutuhan kita. Dia Allah yang mencukupi, Dia Allah yang menyediakan. Kita tidak perlu mencari uang, tidak perlu melakukan hal-hal yang jahat, sebab Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang mencari uang dengan hal-hal yang tidak berkenan. Ini janji firman Tuhan, Allah akan memenuhi setiap kebutuhan kita, Allah akan memenuhi setiap keperluan kita. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mencukupkan. Sekecil apapun kebenaran yang kita tabur, dia akan terus bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Jangan menerima suap, jangan bersaksi dusta. Kebenaran menyelamatkan hidup orang-orang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa, tundukkan kepala dan kita satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bawa terus kehidupan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menghidupi setiap tita-tita-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan kami hikmat, Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau terus memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang Tuhan. Di dalam apapun yang mereka kerjakan, di dalam studi mereka Tuhan, usaha mereka, keluarga mereka, terus diberkati oleh Tuhan. Kesehatan dan kekuatan, sukacita, damai sejahtera Allah terus menyertai keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada kami yang berseru kepadanya, pada kami yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.